Baik, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan membahas tentang kontrol unit mikroprogram. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Nevio Rumbai dengan NIM 535180148. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Anggita Damartanti dengan NIM 535180122. Dan yang ketiga ada Marciano Fernandes dengan NIM 535180111. Dan yang terakhir ada Kevin Young dengan NIM 535180107. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian secara luas tentang mikroprogram. Jadi mikroprogram menggunakan sekumpulan instruksi untuk mengontrol operasi yang kompleks. Yang dimaksud adalah pemrograman mikro adalah proses penerjemahan dan eksekusi dari setiap instruksi prosesor menjadi urutan instruksi yang lebih kecil atau mikro. Dan dapat dikatakan mikroprogram adalah proses penulisan kode mikro untuk proses mikro itu sendiri. Dan proses ini dapat mendefinisikan fungsi prosesor mikro sambil mengeksekusi instruksi mesin bahasa tersebut. Lalu dikatakan mikroprogram apabila memori kontrolnya dapat dimodifikasi oleh pemakai. Jadi dalam proses pembangunan produk perangkat lunak, mikroprogram dapat ditulis atau diubah beberapa kali, bahkan selama tahap pendesainan nanti. Jadi sewaktu-waktu ada perubahan desain atau perubahan isi di dalamnya, mikroprogram dapat langsung segera diganti. Dan juga apabila ada mikroprogram yang telah jadi, tapi di kemudian hari ingin diubah isinya, mikroprogram juga sangat amat mudah untuk diganti isinya. Karena mikroprogram ini datang dengan set instruksi yang lebih kompleks. Dan dengan demikian, sebagian besar memfasilitasi desain CPU fleksibilitas seperti mikroprogram itu sendiri. Dan pada tahun 1950 oleh M.V. Wilkes, beliau merupakan seorang ilmuwan asal Inggris yang merancang dan membangun kalkulator otomatis. Jadi kalkulator otomatis ini merupakan penyimpanan penundaan elektronik. Dan mikroprogram ini salah satu teknik yang dibuat oleh beliau. Teknik ini digunakan untuk menerapkan sebuah kontrol unit. Dan mikrocode atau mikroprogram dikembangkan sebagai instruksi CPU. Selanjutnya ada fungsi dari mikroprogram itu sendiri. Saya akan menggambarkan secara luas dulu pertama-tama di sini. Jadi salah satu fungsi pokok dari kendali mikroprogram atau mikroprogram kontrol adalah untuk menyediakan suatu alat pengendalian yang relatif sederhana, fleksibel, dan tidak mahal. Karena mikroprogram ini diciptakan agar dapat dijangkau oleh semua orang. Dan kendali mikroprogram ini memiliki tingkat kefleksibelan yang sangat tinggi, yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya. Mikroprogram ini dapat diubah-ubah kapanpun, di tahap apapun, dan di masa kapanpun. Karena mikroprogram merupakan rancangan yang mudah diubah-ubah. Jadi karena memungkinkan dapat menerapkan kelas instruksi yang berbeda-beda, mikroprogram juga memiliki instruksi mikro. Dan instruksi mikro ini merupakan operasi primitif tingkat rendah yang bertindak secara langsung pada sirkuit logika suatu komputer. Jadi mereka merinci fungsi-fungsi sinyal sebagai berikut nih. Pertama, menggenerasi sinyal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan mikrokonstruksi. Yang kedua, menutup suatu gerbang gate dari sebuah register ke bus. Yang ketiga, mengirim data sepanjang sebuah bus. Yang keempat, mengirim sinyal sewaktu-waktu atau sinyal-sinyal waktu. Dan ada juga dapat menunggu sejumlah periode waktu tertentu dan menguji bit tertentu pada sebuah register. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak kurangnya, tolong dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Yang akan saya bahas di sini yaitu jenis mikroprogrammer. Pada mikroprogrammer, serangkaian instruksi mikro disimpan dalam ROM sehingga sebuah instruksi dapat diubah dengan mengubah program mikro yang bersesuaian dengan instruksi tersebut, dan kelompok instruksi dapat dikembangkan dengan hanya menyertakan ROM tambahan yang berisi program mikro yang bersesuaian. Terbagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama horizontal, 1 bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi mikro. Jenis implementasi di mana sinyal kontrol dikode ke dalam bit, kemudian digunakan setelah dikode. Yang kedua vertikal, hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu. Kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Berikutnya perbandingan horizontal dan vertikal. Yang pertama horizontal, yaitu dapat melakukan kata kontrol yang lebih panjang. Yang kedua digunakan dalam aplikasi pemrosesan paralel. Yang ketiga tidak memerlukan perangkat keras tambahan atau decoder. Berikut adalah vertikal. Yang pertama hanya dapat melakukan kontrol kata yang lebih pendek. Yang kedua mendukung implementasi yang lebih mudah dari sinyal kontrol baru, sehingga ini lebih fleksibel. Yang ketiga memungkinkan tingkat paralelisme rendah. Yang keempat membutuhkan perangkat keras tambahan atau decoder. Yang kelima, kontrol ini lebih lambat dibanding horizontal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nevio, dengan NIM 535180148. Kita masuk ke komponen-komponen control unit microprogram. Yang pertama ada instruction, yang berfungsi untuk menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Kemudian ada control store, yang memiliki fungsi untuk semua instruksi mesin, untuk startup mesin, dan untuk pemrosesan interrupt. Kemudian ada yang ketiga, address computing. Nah, address computing ini berfungsi untuk menentukan alamat control store dari mikroinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Kemudian ada yang keempat, microprogram counter. Nah, microprogram counter ini berfungsi untuk menyimpan alamat dari mikroinstruksi berikutnya. Nah, kemudian ada yang kelima, microinstruction buffer, yang memiliki fungsi untuk menyimpan mikroinstruksi tersebut selama dieksekusi. Dan yang keenam, yang terakhir ada microinstruction decoder. Microinstruction decoder ini memiliki fungsi untuk menghasilkan dan mengeluarkan microorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opcode instruksi yang akan dijalankan. Kemudian kita masuk berikutnya ke slide keuntungan dari makroprogram. Nah, rancangan makroprogram itu relatif mudah diubah dan dibetulkan. Karena itu, control unit makroprogram dapat menyederhanakan rancangan control unit, sehingga rancangan bisa menjadi lebih murah dan kesalahan yang terjadi lebih sedikit. Kemudian, yang berikutnya, keuntungannya yang bisa menyediakan kemampuan diagnosis yang lebih baik dari hardware. Nah, dengan demikian, pendeteksian kesalahan menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, ada utilisasi memori utama yang lebih baik, karena software yang seharusnya menggunakan ruang memori utama justru ditempatkan pada memori kendali atau kontrol memori. Ini merupakan keuntungan, tapi juga ada kerugiannya. Kecepatan kontrol unit microprogram menjadi lebih lambat karena dibutuhkan waktu untuk mengambil mikroinstruksi dari memori kendali atau kontrol memori. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Marcelino Fernandes, NIM saya 535180111. Saya akan menjelaskan tentang implementasi microprogram. Yang pertama itu adalah seluruh unit kontrol dapat membangkitkan sekumpulan sinyal kontrol. Yang kedua, tiap saluran kontrol tersebut dalam keadaan on atau off. Yang ketiga itu kondisi tersebut dipresentasikan oleh digit biner untuk masing-masing saluran kontrol ya. Kondisi tersebut yang ada di poin ketiga ini merupakan yang ada di poin kedua, yaitu saluran kontrolnya yang dimaksud dari kondisi itu. Yang keempat itu adalah
terdapat control word untuk setiap operasi mikro. Yang kelima, memiliki sejumlah control word untuk tiap instruksi mesin. Yang terakhir itu adalah menambahkan field alamat untuk menjelaskan micro instruction selanjutnya untuk menspesifikasikan kondisi tersebut, kondisi saluran kontrol maksudnya. Implementasi yang ini adalah paling reliable. Implementasi microprogram ini paling reliable saat ini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja microprogram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja microprogram control unit. Pertama-tama, set instruksi mikro disimpan di dalam memori kontrol, kemudian register alamat kontrol yang berisi alamat instruksi mikro berikut yang akan dibaca. Ketika instruksi mikro dibaca dari memori kontrol, instruksi tersebut dipindahkan ke kontrol register buffer kontrol. Selanjutnya, sequence logic akan memuatkan register alamat kontrol dan menyelesaikan instruksi read. Kemudian, cara mengeksekusinya adalah mengeksekusi instruksi sequencing logic untuk mengeluarkan read ke kontrol memory. Kemudian, word yang terbaca dengan alamat kontrol address register akan mentransfer word dari kontrol memory menuju kontrol buffer register. Langkah selanjutnya adalah mengisi kontrol buffer register yang akan menghasilkan sinyal kontrol dan informasi alamat berikutnya untuk menuntun sequencing logic untuk membuat alamat baru ke kontrol address register berdasarkan informasi dari kontrol buffer register dan flag dari ALU. Semua kejadian tersebut adalah kejadian yang terjadi selama satu pulsa clock. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati pemirsa. Terima kasih.